Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang berhubungan dengan asal-usul kekuatan laba-labanya Spider-Man. Dan masih baru tentunya, dari film yang berjudul Madam Web. Nah, yang belum nonton film Spider-Man lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diperlihatkan asal mula dari mana laba-laba yang menjadi kekuatan Spider-Man berasal. Dan kita juga akan diperlihatkan sosok Spider-Man yang pertama. Namun di sini dia bukannya menjadi seorang pahlawan, malah menjadi seorang penjahat. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang wanita hamil bernama Constance tengah melakukan pencarian terhadap seekor laba-laba di pedalaman Peru dekat sungai Amazon. Dia ditemani oleh rekannya yang bernama Ezekiel. Sebelum pergi, Ezekiel sempat membahas sedikit tentang legenda setempat soal manusia laba-laba yang memiliki kekuatan besar bernama Las Aranas. Namun Constance justru berpikir sebaliknya tentang laba-laba yang memberikan kekuatan itu. Wanita itu berpikir bahwa racun dari laba-laba itu bisa menyembuhkan penyakit. Setelah pembicaraan itu, Ezekiel kembali ke camp. Dia berniat mengambil foto dari buku jurnal milik Constance secara diam-diam. Tapi pria itu dikagetkan dengan suara Constance yang telah menemukan laba-laba yang mereka cari. Namun sayangnya Ezekiel menjadi menggila dan menembak semua orang kecuali Constance. Kemudian Constance sempat berdebat dengan Ezekiel nih soal laba-laba itu. Namun sayangnya karena ketamakan Ezekiel soal kekuatan untuk menjadi kaya, dia menembak Constance. Lalu pria itu lari sambil membawa laba-laba tersebut dan meninggalkan Constance di hutan sendirian dalam keadaan kritis. Beruntungnya seorang manusia laba-laba atau dikenal dengan Las Aranas datang dan menolong Constance. Singkat cerita, pria Las Aranas itu bersama rekannya membawa Constance ke kolam di dalam gua mereka. Lalu dia membiarkan laba-laba itu menyengat Constance yang sepertinya akan segera melahirkan di keadaan kritis. Beruntungnya Constance berhasil melahirkan anak perempuannya dengan selamat, namun dia tidak dapat bertahan lebih lama. Melihat wanita itu mendekati ajalnya, pria Las Aranas itu berjanji kepadanya jika anak Constance kembali untuk meminta jawaban tentang kekuatannya, maka pria itu akan siap sedia nih menunggu dan akan menjawab semua pertanyaan. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, seorang wanita bernama Casey sedang menyetir ambulans untuk mengantarkan pasien darurat yang tengah ditangani oleh rekannya, Ben, menuju ke rumah sakit. Sebab mereka bekerja sebagai paramedik nih. Wanita itu menyetir dengan kecepatan penuh di keadaan lalu lintas padat di New York. Bahkan Casey hampir saja menabrak seorang gadis remaja yang tengah bermain skateboard menuju ke sekolahnya. Beruntungnya mereka sampai nih di rumah sakit dengan tepat waktu. Hal ini membuat keluarga pasien berterima kasih padanya. Bahkan anak laki-laki mereka memberikan sebuah gambar pada Casey. Awalnya Casey enggan mengambil, namun Ben menyuruhnya. Setelah itu keluarga itu sempat berdebat dengan gadis remaja yang merupakan anak tiri dari sang pasien. Kemudian Casey dan juga Ben tengah beristirahat makan siang bareng di ruangan mereka sambil ngobrol soal banyak hal. Di sana juga Ben mengirimkan undangan ke pesta baby shower iparnya Ben. Selain itu mereka juga sempat bercanda tentang sebuah ramalan yang ada di sebuah fortune cookie. Uniknya fortune cookie milik Casey seperti tidak terlihat tulisan. Setelah itu Casey pulang ke apartemen miliknya. Dia sempat melihat perdebatan antara seorang pria dengan seorang gadis remaja di dekat tangga. Namun dia tidak menghiraukan. Sesampainya di rumahnya, Casey seperti biasa memberi minum seekor kucing jalanan. Lalu dia teringat tentang gambar milik bocil. Alhasil Casey kembali membuka barang-barang milik ibunya nih. Namun dia terlihat tidak begitu senang, sebab Casey berpikir ibunya hanya peduli pada laba-laba ketimbang dirinya. Keesokan harinya, Casey dan juga Ben seperti biasa melakukan pekerjaannya. Saat ini mereka tengah membantu korban dari kecelakaan yang terjadi di atas jembatan. Dengan cepat mereka mendatangi korban yang terjebak di mobilnya yang terbalik. Singkat cerita mereka berhasil menolong korban. Namun sayangnya Casey malah di dalam mobil terbalik itu yang sebentar lagi akan terjatuh. Alhasil dia terjatuh ke air. Namun sesuatu terjadi sesaat Casey berada di air. Beruntungnya Ben sempat menyelamatkannya. Dia juga membawa Casey ke ambulans untuk dicek keadaannya dengan alat paramedis. Lucunya Casey mengalami deja vu saat akan diperiksa oleh Ben. Namun dia merasa semua itu hanya kebetulan saja. Sementara itu Ezekiel sedang berada di sebuah opera
Tujuan dia ke sana adalah untuk mendekati salah satu wanita, yang mana dia berhasil nih mendekati wanita itu dan membawanya ke apartemen mewah miliknya. Di apartemen itu, Eskil memelihara laba-laba yang sempat ia curi dari Constance. Singkat cerita, saat mereka tertidur, Eskil sempat bermimpi buruk soal 3 orang wanita misterius yang terus memburunya. Di sisi lain, Casey tengah pergi ke rumah Ben untuk mengikuti acara baby shower ipar Ben. Di sana, Casey bertemu rekan kerja sesama pasukan paramedis yang bernama O'Neill dan istrinya. Setelah itu, Casey masuk ke rumah untuk berkenalan dengan iparnya Ben yang bernama Mary. Tidak lama kemudian mereka masuk ke sebuah games yang sering dilakukan saat baby shower. Awalnya Casey merasa tidak nyaman nih berada di keramaian sebab dia tidak terlalu menyukai hidup bersosial dengan orang lain. Namun dia berusaha demi rekannya. Sesaat permainan tebak nama anak ini dimulai, Casey kembali merasakan deja vu. What's your guess? Lalu tiba-tiba Ben datang dan memberitahu Casey bahwa mereka ada tugas dadakan. Alhasil mereka bergegas pergi menuju dermaga yang kebakaran. Sesampainya di dermaga, banyak sekali tim damkar dan tim paramedis. Mereka semua sibuk menolong para pekerja di sana tanpa terkecuali Casey. Di saat seperti ini, Casey kembali merasakan dirinya bisa melihat sebuah kejadian yang akan terjadi di depan atau deja vu. Bahkan dia sempat melihat rekannya O'Neill akan mengalami kecelakaan ditabrak oleh truk. Singkat cerita, O'Neill memintanya untuk ikut ke IGD. Dengan cepat Casey meminta kepada O'Neill supaya Casey saja yang menyetir. Namun O'Neill tidak memberikannya. Di saat yang sama, Ben juga meminta bantuannya Casey. Alhasil Casey membiarkan O'Neill pergi menaiki ambulans menuju ke IGD. Tidak lama kemudian ambulans itu mengalami kecelakaan sesuai dengan penglihatannya Casey. Hal ini membuat Casey frustasi dan juga sedih. Sementara itu, Eskil sedang menyuruh orang untuk menyelidiki soal ketiga wanita yang ada di setiap mimpi buruknya. Semua usahanya membuahkan hasil bagi Eskil. Dia bisa menemukan sosok 3 wanita itu yang ternyata di masa ini hanyalah 3 orang remaja. Alhasil Eskil meminta wanita yang menjadi peretas itu untuk mencari informasi detail keberadaan 3 remaja tersebut, supaya Eskil dapat memburu 3 remaja itu sebelum mereka memburu Eskil di masa depan. Di sisi lain, Casey tengah melakukan pemeriksaan mata. Dia merasa ada yang aneh dengan penglihatannya, namun dokter berkata sebaliknya, yang mana Casey hanya pulang ke rumah dan menonton film jadul yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Tidak lama kemudian, Ben menelpon ke rumahnya. Sayangnya Casey tidak mengangkatnya. Lalu Ben memberikan pesan suara padanya untuk datang ke pemakamannya O'Neill. Namun Casey masih sedih dengan apa yang telah terjadi pada rekannya dan dirinya sendiri. Setelah itu dia pergi ke dapur untuk mengambil popcorn miliknya. Uniknya lagi, Casey kembali melihat sebuah penglihatan masa depan tentang seekor burung yang tertabrak jendela kaca miliknya. Namun karena dia bisa melihat penglihatan itu, Casey berusaha untuk merubahnya. Alhasil burung merpati itu tidak menabrak jendela kaca miliknya. Justru burung itu bisa kembali hidup dan terbang. Setelah itu, Casey berniat untuk pergi ke acara pemakaman O'Neill dengan menaiki kereta. Di sana bukan hanya Casey saja yang akan pergi. 3 gadis remaja yang menjadi incaran Eskil juga akan pergi menaiki kereta. Hal ini membuat Eskil akan memulai aksinya. Sementara itu Casey tengah mencari keretanya menuju ke Poughkeepsie. Sesampai di kereta, Casey merasa ada yang tidak beres. Satu demi satu, dia terus mengalami deja vu hingga satu persatu dari 3 gadis remaja itu memasuki gerbong yang sama dengannya. Dimulai dari gadis bernama Anya, Julia, hingga Matty. Casey melihat penglihatan tentang masa depan dari ketiga remaja itu yang akan dihabisi oleh Eskil di kereta itu. Bukan hanya itu, Casey juga melihat sosok Eskil yang tengah berjalan ke situ. Dengan cepat, Casey membawa ketiga gadis itu untuk segera pergi dari kereta. Setelah berhasil keluar dari kereta, ketiga gadis itu sempat bingung dan kesal padanya. Bahkan Julia ingin melaporkannya pada petugas. Sebelum itu terjadi, mereka sempat melihat sosok Eskil yang berubah menjadi Las Aranas berjubah hitam tengah merayap di atas lorong atau Spider-Man. Alhasil mereka berusaha untuk kabur dari stasiun kereta bawah tanah. Sekalipun berhasil, justru Casey ingin ditahan oleh petugas sebab Casey dituduh sebagai seorang penculik. Nasa Eskil kembali mengejar mereka lagi. Bahkan seluruh pasukan polisi kewalahan melawan Eskil.
Setelah itu Casey pergi menaiki sebuah taksi yang dicuri olehnya bersama 3 gadis itu. Selama di perjalanan, Casey sempat bertanya pada mereka soal keluarga mereka. Sayangnya 3 gadis itu justru memiliki family issue. Ditambah Casey juga terlibat kasus penculikan yang sebenarnya bukan kesalahannya. Alhasil mereka pergi dari kota menuju ke hutan untuk sementara. Di sisi lain, Eskil meminta rekannya untuk mencari lokasi Casey dan kawan-kawan yang hasilnya nihil. Di lain sisi, Casey berhasil sampai di hutan. Sesampainya di sana, Casey dihujani banyak pertanyaan dari 3 gadis itu tentang apa yang telah terjadi. Namun Casey tidak mengerti semua hal tersebut. Selain itu, Julia dan Anya pernah bertemu dengan Casey. Namun Casey juga pernah bertemu dengan Matty. Semuanya terlihat seperti sudah ditakdirkan. Kemudian Julia sempat menyinggung soal cara Eskil merayap seperti laba-laba pada Casey. Alhasil, Casey teringat tentang jurnal milik ibunya yang sedang meneliti soal laba-laba. Dengan cepat, Casey meminta mereka untuk menunggunya selama 3 jam di hutan, sebab Casey harus pulang dan melihat ke jurnal milik ibunya. Di sisi lain, Casey kembali ke apartemennya secara diam-diam. Dia juga melepas plat taksi miliknya supaya tidak bisa dideteksi. Setelah itu, Casey langsung membuka jurnal milik ibunya tentang riset laba-laba Amazon. Bahkan dia juga membaca soal Las Aranas yang memiliki kekuatan super cepat, kuat, memiliki racun laba-laba dan dapat merayap di dinding. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan bug indigo yang bisa melihat sekilas masa depan. Kagetnya lagi, Casey melihat sebuah foto ibunya dengan Eskil. Hal ini sedikit membuatnya mengerti. Sementara itu, ketiga gadis itu masih menunggu Casey kembali. Mereka saling bertukar cerita tentang keluarga mereka hingga Matty merasa lapar. Alhasil dia membujuk kedua teman barunya itu untuk makan di restoran terdekat. Bujukan Matty berhasil membawa mereka ke restoran terdekat. Di sana mereka berencana untuk makan dan pergi setelah itu. Kedatangan mereka dilihat oleh beberapa anak laki-laki yang seumuran dengan mereka. Melihat Julia senang dilihat oleh mereka, Matty rela untuk membantu Julia untuk mendekati mereka. Sialnya hal ini membuat diri mereka ketahuan oleh pria yang sedang membaca koran. Pria itu yakin bahwa ketiga gadis itu adalah anak yang telah diculik. Alhasil dia melapor ke polisi. Sayangnya lagi, rekan Eskil langsung dapat melacak ketiga gadis itu, yang mana Eskil mengetahui lokasi mereka dan langsung pergi ke sana. Di sisi lain, Casey sudah kembali ke hutan. Dia sedikit kesal sebab para gadis tidak mendengarkannya. Beruntungnya, Casey dapat menemukan mereka lewat jejak kaki dari para gadis. Sesampainya di restoran itu, Casey kesal dan ingin mengajak mereka pergi. Sialnya Eskil datang dan mencegah mereka pergi. Bahkan pria itu berhasil mewujudkan keinginannya. Untungnya, semua itu adalah sebuah penglihatan Casey. Dengan cepat Casey bergegas pergi dengan mobilnya ke restoran. Sekalipun dia keduluan oleh Eskil, namun Casey berhasil menyelamatkan ketiga gadis tersebut. Sayangnya dia sempat kena racun dari Eskil. Yang akhirnya Casey berhasil membawa ketiga gadis tersebut dengan selamat. Rencananya, Casey akan bermalam di sebuah motel terdekat bersama mereka. Sesampainya di motel, Casey berniat untuk membawa ketiga gadis tersebut pulang ke orang tua mereka. Namun mereka sepertinya memiliki family issue yang mana keluarga mereka sendiri sepertinya mengabaikan mereka. Saat ini mereka hanya memiliki Casey saja, bahkan mereka berharap pada Casey. Namun Casey tidak menjawab mereka, yang mana mereka semua tertidur. Di tengah malam, Casey terbangun dan dia berniat meninggalkan ketiga gadis tersebut di motel. Casey pergi menuju ke restoran tempat mereka diserang oleh Eskil. Di sana Casey sempat mampir dan bertemu dengan Eskil. Semua kemampuan penglihatan itu seolah memberitahunya tentang semua percakapan mereka. Lalu Casey terbangun dari tidurnya di motel. Saat ini Casey mengerti bahwa Eskil tidak akan berhenti sebelum ketiga gadis tersebut benar-benar tiada. Alhasil Casey memutuskan untuk menolong ketiga gadis itu. Di pagi harinya Casey membangunkan mereka dengan caranya. Setelah itu Casey menjelaskan tentang racun yang dimiliki oleh Eskil pada ketiga gadis tersebut. Bahkan Casey juga mengajarkan CPR pada mereka jika sewaktu-waktu salah satu dari mereka sempat henti jantung. Great. Perfect. Nice job, Anya. Selain itu Casey juga menceritakan tentang penemuannya soal Eskil yang berhubungan dengan penelitian ibunya. Alhasil dia berniat untuk pergi ke Peru untuk sementara waktu. Namun sayangnya Casey harus pergi sendirian saja ke sana. Hal ini membuat ketiga gadis itu sedikit sedih sebab Casey harus pergi. Namun Casey memiliki ide untuk menitipkan ketiga anak tersebut pada rekan kepercayaannya, yaitu Ben selama dia pergi.
Setelah menitipkan ketiga gadis itu pada Ben, Casey langsung bergegas pergi ke Peru. Selama perjalanan, Casey sempat membuka jurnal milik ibunya dan melihat foto-foto hasil jepretan ibunya. Sesampainya di pedalaman Amazon Peru, Casey langsung bergegas mencari tempat yang ada di foto. Dia berhasil nih menemukan salah satu spot di foto itu, dan Casey sepertinya bisa melihat kejadian di masa lalu secara sepintas, sebab ada seorang pria yang datang dan membuatnya kaget. Tapi pria itu sudah tahu kedatangannya Casey. Pria itu adalah salah satu Las Aranas yang pernah menolong mendiang ibunya Casey. Singkat cerita, pria itu membawa Casey ke tempat di mana dulu dia pernah menolong ibunya. Selama perjalanan, Casey bertanya dan pria itu menjawabnya, bahkan tentang Eskil yang mencuri laba-laba itu dan juga dikutuk. Sesampai di gua yang ada kolam tempat di mana pria itu menyelamatkan ibunya Casey, pria itu membuat roh Casey terjatuh ke kolam. Hal ini ia lakukan supaya Casey mengerti tentang jati dirinya dan semua kebenaran dari yang terjadi. Sesaat kemudian, Casey dapat melihat ke masa lalu milik ibunya. Casey bisa melihat saat di mana ibunya menemukan laba-laba tersebut. Bahkan Casey merasa bahwa ibunya hanya peduli pada penelitiannya. Casey juga bisa melihat apa yang terjadi hingga ibunya ditembak oleh Eskil. Yang beruntungnya ibunya berhasil ditolong oleh pria Las Aranas itu. Dia berusaha menolong mereka. Sayangnya pria itu hanya bisa menyelamatkan Casey saja. Ternyata Casey bukan hanya melihat tentang kelahirannya saja. Dia juga bisa melihat kebenaran di balik penelitian ibunya, yaitu untuk menyelamatkan Casey sendiri. Sebab dokter mendiagnosis dirinya memiliki kelainan pada sel-selnya. Namun ibunya pantang menyerah dan akhirnya dia pergi melakukan penelitian ke Peru. Semua itu berhasil membuat Casey menyesal telah berpikir buruk tentang ibunya, yang mana dia berusaha untuk berbicara pada ibunya di masa lalu. Bahkan Casey juga sempat berpelukan dengan ibunya. Setelah itu, Casey kembali ke masa kini. Dia sangat kaget karena dia bisa melihat semua itu, bahkan bisa hadir dan memeluk ibunya. Pria itu memberitahu Casey tentang kekuatan miliknya yang bisa seperti itu. Casey juga sempat menyinggung soal kekuatannya Eskil yang sepertinya lebih unggul darinya. Namun pria itu mengatakan sebaliknya, bahwa Casey lebih hebat dari Eskil, sebab kekuatan Casey bukanlah secara fisik melainkan secara pikiran, di mana Casey bisa merubah masa depan seseorang. Dan saat Casey mengetahui tanggung jawabnya, maka kekuatan besar yang tersembunyi miliknya akan muncul. Di lain sisi, Eskil sudah tidak sabar untuk segera menemukan ketiga gadis tersebut. Sialnya sudah hampir sepekan rekannya tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Hal ini membuat Eskil sedikit geram dan mengancam rekannya itu. Ketiga gadis itu kini berada di rumah Ben dan Mary selama sepekan ini tanpa keluar rumah. Namun sayangnya mereka harus bergegas pergi ke rumah sakit sebab Mary akan segera melahirkan. Alhasil mereka bergegas pergi ke rumah sakit. Sialnya di jalanan, rekan Eskil berhasil menangkap wajah Matty lewat CCTV. Alhasil mereka semua dalam bahaya sebab Eskil akan menyerang mereka. Di waktu yang sama, Casey juga datang ke rumahnya Ben, namun dia tidak menemukan siapapun. Bahkan Casey juga sempat mendapatkan penglihatan tentang Eskil yang akan membawa bencana kepada Ben dan kawan-kawan. Tanpa ragu lagi, Casey bergegas pergi. Dan kebetulan ada mobil ambulans yang sempat ada di sana, sebab Ben sebelumnya menelpon mereka. Alhasil Casey membawa pergi ambulans itu untuk segera menghentikan Eskil. Saat ini Eskil, Ben dan juga Casey tengah kejar-kejaran hingga sampai di persimpangan. Di sana Ben terjebak sebab rekan Eskil membuat lampu lalu lintas itu menjadi hijau semua, supaya Eskil dapat segera membuat mereka semua celaka. Tidak lama kemudian Eskil sampai. Ben dan juga kawan-kawan melihatnya dan mereka semua panik. Beruntungnya Casey datang menghentikan Eskil. Setelah itu, Casey meminta Ben berpisah dengannya sebab Casey tahu target Eskil adalah dia dan ketiga gadis ini. Alhasil Casey bersama ketiga gadis tersebut bergegas pergi menaiki ambulans. Sayangnya Eskil tidak membiarkan mereka kabur, jadi pria itu mengejar mereka dengan cara melompati setiap mobil. Casey sempat dapat ide nih untuk dapat menghentikan Eskil, yaitu dengan cara cukup ekstrem. Mereka bekerja sama untuk membuat Eskil terjatuh dari aksi lompat mobil itu dengan serangan menggunakan alat medis. Ya, akhirnya mereka berhasil lolos. Namun sialnya ambulans itu tiba-tiba saja berhenti di sebuah terowongan.
Sesaat mobil itu berhenti, Casey sempat mendapatkan sebuah penglihatan cukup panjang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pada mereka. Dengan cepat Casey langsung mengambil tindakan untuk dapat merancangkan aksinya menghentikan Eskil. Sebelum pergi, Casey meminta bantuan helikopter di daerah dermaga. Setelah itu dia membagikan rencananya pada ketiga gadis itu. Kemudian mereka langsung bergegas melancarkan rencana mereka untuk menjebak Eskil di dermaga dengan serangan kembang api. Yang saat ini mereka tengah menyelipkan flare di berbagai sudut secara hati-hati dan pelan-pelan. Setelah itu Casey memulai rencananya untuk menyerang Eskil dengan serangan kembang api. Rencana itu berhasil, lalu mereka segera bergegas menuju ke atap sebab heli sedang menunggu mereka. Namun sayangnya serangan kembang api ini terus berhamburan. Bahkan Casey juga sempat mendapatkan penglihatan lagi nih soal Eskil. Use the wedge. Sehabis itu mereka masih tetap berusaha untuk mencapai spot tertinggi supaya bisa menggapai heli. Sayangnya tiba-tiba saja Eskil datang dan menghentikan mereka. Bahkan dia berhasil menumbangkan heli itu dengan kembang api yang nyasar. Hal ini membuat Casey kaget dan sayangnya dia tertangkap oleh Eskil yang kesal dengannya. Dia berusaha untuk meracuni Casey dengan kekuatannya sekaligus. Ketiga gadis itu berusaha menolong Casey. Sayangnya mereka gagal sebab Eskil bukan tandingan mereka. Alhasil mereka justru terjebak. Kejadian ini membuat Casey sangat panik dan bingung karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka secara bersamaan. Namun Casey ingat tentang ucapan pria Las Aranas. Alhasil Casey membangkitkan kekuatan miliknya dan berhasil menyelamatkan ketiga gadis itu. Namun Eskil masih tetap menghajarnya. Hal ini Casey jadikan sebagai umpan untuk dapat merubah masa depan Eskil. Dia terus memancing Eskil hingga salah satu bangunan itu runtuh dan akhirnya menimpa Eskil dan membuatnya tiada. Sayangnya hal ini juga menimpa Casey dan ikut terjatuh ke laut. Bahkan dia sempat kena kembang api yang nyasar padanya. Beruntungnya Julia berhasil membawanya ke daratan. Namun Casey belum sadar. Alhasil mereka bertiga melakukan CPR bergantian kepada Casey, yang akhirnya mereka berhasil nih menyelamatkan Casey. Setelah itu Casey berada di rumah sakit dan matanya diperban. Dia senang sebab kini ketiga gadis itu adalah orang penting bagi dirinya. Bahkan mereka sudah dianggap sebagai keluarga olehnya. Beberapa hari kemudian kini Casey tinggal bersama ketiga gadis itu. Bahkan mereka semua sangat senang memiliki Casey. Di akhir film Casey sempat mendapatkan penglihatan tentang Julia, Anya dan juga Matty yang memiliki kekuatan Las Aranas dan memberantas kejahatan bersama-sama dengannya. Wow. We'll be ready. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.